Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizal Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video yang membahagiakan saya dan saya percaya juga membahagiakan saudara. Video ini di mana seorang Presiden kita Republik Indonesia Pak Joko Widodo mengadakan reshuffle dan ada beberapa menteri yang diganti termasuk Menteri Agama. Dan kita melihat dan mendengar apa yang dikatakan Menteri Agama ini begitu sangat membahagiakan. Sebelum kita melihat dan mendengar video ini, jangan lupa Anda subscribe dulu, like, pencet tombol lonceng, dan komen yang benar, yang baik. Negara kita negara hukum, kita akan berhadapan dengan hukum. Mari kita saksikan video ini. Maka kalau ada ucapan Ustadz kafir, orang kafir marah, kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Apabila ada seorang muslim memanggil orang Yahudi atau orang Majusi, wahai kafir sini, maka orang Islam ini ditakzir. Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Negara Indonesia ini berdiri juga tegak karena bersama-sama dengan saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Kami bertahan tetap memanggil mereka kafir. Banyak kelompok-kelompok yang mengaku dirinya Islam, tetapi menganggap diri mereka yang paling benar, yang tidak sama dengan mereka dianggap kafir, anggap kafir. Untuk kelompok-kelompok yang seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Umat Kristen dan Yahudi, Al-Quran tidak menamai mereka kafir. Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Negara Indonesia ini berdiri juga tegak karena bersama-sama dengan saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Luar biasa saudara Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang sudah punya Menteri Agama. Dia juga Menteri Agama Kristen, dia juga Menteri Agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan yang lainnya. Dan juga Menteri Agama Islam. Dia bukan hanya Menteri Agama Islam, tapi dia Menteri semua agama-agama yang ada di Republik Indonesia ini. Dan beliau ini tidak hanya mengayomi yang mayoritas, dia juga mengayomi yang minoritas. Beliau ini begitu sangat berani untuk mengucapkan kebenaran yang dia pandang itu benar dan baik. Luar biasa. Saya kasih apresiasi kepada Bapak Menteri Agama ini. Saudara, saya percaya betul Bapak Menteri Agama ini akan melaksanakan apa yang dia janjikan kepada kita. Pertama, dia akan menumpas agama-agama radikal yang tidak toleran, agama-agama yang intoleran, manusia-manusia yang menganggap dirinya benar sendiri, keyakinannya benar sendiri, dan bukan memberitakan dengan kasih, melainkan menakut-nakuti, melainkan juga memberi teror-teror tertentu. Untuk kelompok-kelompok yang seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Dan Bapak Menteri Agama tadi berjanji akan menghabiskan kaum-kaum radikal seperti itu. Itu saya kasih apresiasi kepada Bapak Menteri Agama. Luar biasa. Yang kedua, Bapak Menteri Agama tadi berjanji, saya harap ingatlah janji ini Pak. Jangan sampai hanya panas-panas sebentar saja, tapi tidak terus dilaksanakan dalam tugas Bapak sebagai Menteri Agama. Ya, Bapak juga berjanji tadi, haleluya, haleluya, Bapak akan memperbaiki semua kondisi keadaan yang mana-mana umat-umat beragama ini, supaya semuanya boleh saling menghargai dan menghormati. Dan tidak ada satupun agama yang dibenarkan untuk melakukan tindakan anarkis kepada agama lain. Nah, ini saya kasih apresiasi juga buat Bapak. Dan yang selanjutnya yang saya ingat tadi, karena tadi Bapak mengatakan itu dengan alasan yang tepat sekali, alasan yang benar. Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Negara Indonesia ini berdiri
juga tegak karena bersama-sama dengan saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Bapak bilang negara kita Republik Indonesia bisa merdeka itu bukan karena perjuangan hanya orang Islam, tapi termasuk Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan yang lainnya. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak beragama pada waktu itu juga ikut serta melakukan sesuatu yang terbaik bagi negeri ini untuk kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Jadi semua agama-agama yang ada pada waktu itu turut serta bersatu untuk memerdekakan negara kita Republik Indonesia. Jadi semua agama-agama ambil bagian, ada andilnya dalam kemerdekaan ini. Luar biasa ini Pak, luar biasa. Saya hanya berharap Bapak tetap terus tegar, teguh, kuat untuk siap menghancurkan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama. Oh, tadi Bapak berjanji siap akan menghabisi mereka. Siap akan membuat mereka tidak berkutik lagi. Dan saya juga berikan apresiasi kepada Bapak karena Bapak juga berani untuk menumpas ormas-ormas radikal yang tidak toleransi kepada keyakinan orang lain, yang menganggap keyakinannya paling benar. Untuk kelompok-kelompok yang seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Is okay, nggak apa-apa kalau itu bagi dirinya. Tapi karena dia punya pemahaman seperti itu, dia melakukan tindakan-tindakan anarkis. Bahkan kalau dia nggak sanggup melakukan tindakan anarkis, dia hanya mengkafir-kafirkan orang. Namun dirinya sendiri tidak dilihatnya bahwa dia sudah hidup benar atau tidak. Jadi saya berikan apresiasi kepada Bapak Menteri Agama yang sekarang ini. Saya tidak bisa sebut namanya karena saya takut salah. Nanti satu huruf jadi problem. Tapi yang jelas ini Menteri Agama tahun 2020 bulan 12. Saya ngomong ini tanggal 24. Haleluya, haleluya. Oke, saya akan berdoa buat Bapak Menteri Agama. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapak Menteri Agama ini, supaya tetap konsisten dengan apa yang dia ucapkan, melindungi agama-agama yang lain. Terima kasih Bapak, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Sekalipun Alkitab ini diinjak, dirobek-robek, tapi penginjilan kita tetap jalan terus. Semakin dirobek, semakin dibakar, Alkitab ini semakin semangat saya memberitakan ini. Di dalam nama Yesus, keselamatan kau terima hari ini. Di dalam nama Yesus, terima. Tuhan Yesus, saya bersyukur hari ini dia sudah mengalami Yesus secara pribadi. Dia sudah menerima Yesus secara pribadi. Dia pasti menerima keselamatan. Kita dapat sejahtera kepadanya. Di masa tuanya dia boleh mengenal Yesus. Di masa tuanya dia boleh mengalami kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Aku percaya dia menikmati Engkau sepanjang waktu, sepanjang masa. Walaupun ke depan bisa saja ada tantangan, ada kesulitan, tapi dia menang bersama Yesus. Saya percaya ada Roh Allah yang hari ini bekerja di dalam hidup cita berkemenangan. Karena saya percaya nama tertinggi, nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas, sehingga dia boleh menang lebih daripada pemenang. Dia sudah mengalami Engkau Tuhan Yesus. Dia sudah menerima Engkau Yesus Kristus. Saya percaya amal perbuatan saya tidak akan mampu menembus dosa saya. Tapi lewat pengorbanan Yesus di atas Golgota, saya menerima anugerah keselamatan. Sehingga saya tidak dihukum. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus dan yang saya kasih, kami sekarang berada di satu wilayah dan kami di sini terus melayani dan menginjili saudara. Dan ada beberapa orang tadi yang kita sudah layani. Mereka tadinya tidak percaya Yesus dan saya layani mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita doakan mereka supaya mereka tetap setia kepada Yesus, dan doakan kami supaya kami kuat dan setia untuk terus memantau mereka dan melayani mereka sampai nanti mereka bisa dibawa ke rumah misi.
sehingga mereka di sana dididik, dibina untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan kita doakan supaya mereka juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka kuat dan berkemenangan, saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan satu jiwa saja bertobat, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan saya buat video ini yang pertama adalah untuk supaya semua saudara tahu bahwa kita diberikan kebebasan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Asal jangan dengan paksa, asal jangan dengan tekanan-tekanan tertentu, tetapi dengan kelemah lembutan kita memberitakan Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kenapa saya memberitakan Yesus Kristus kepada dia. Alasannya karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lagi yang lain. Alasan ketiga kenapa saya memberitakan Yesus kepada mereka-mereka itu, saudara Bapak Ibu sekalian, karena kita ini ada di bumi bukan kebetulan. Kita bukan hanya menjalankan misi Yesus, tapi kita dalam misi Yesus itu sendiri harus kita memberitakan namanya. Yang keempat, kenapa saya harus beritakan? Supaya saudara tahu apa yang kami kerjakan. Bagaimana mungkin Anda bisa mendukung kami dalam pelayanan kalau kami tidak upload ini video? Oleh sebab itu kami upload video ini. Dan pertanyaannya, kenapa tidak diupload sekonkret mungkin? Karena kita harus menghargai orang-orang tertentu. Ada yang tidak perlu diupload karena ada beberapa channel orang mereka mengutip penginjilan saya dan kata-kata saya dipelintir. Oleh sebab itu kami tidak menceritakan atau mengupload semuanya. Tetapi intinya Anda tadi sudah dengar, setelah didoakan hatinya lega, dia boleh percaya Yesus. Tadinya dia orang yang tidak percaya Yesus atau orang yang beragama lain, tapi dia bisa percaya Yesus. Luar biasa, saudara. Aku berdoa buat saudara semua yang punya hati misi. Mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi, saudara. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami mau buka posko-posko sehingga mereka-mereka bisa tertampung yang kita sudah layani. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan semua. Kalau saudara memberi dikit, 50.000, tetapi sementara ada puluhan juta uang saudara di bank, itu tentunya Anda tidak cengli. Oleh sebab itu saudara, mari kita dukung misi Injil Kerajaan ini. Lihat video-video kami begitu bekerja keras terus, hampir setiap hari, tidak ada liburnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku berdoa buat semua saudara di situ, dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah semua mereka yang mendengarkan ini, supaya mereka punya hati yang betul-betul mengasihi Kristus. Oh, mereka mau mendukung pelayanan misi Injil Kerajaan Tuhan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Berkati mereka yang sudah memberi, berkati juga yang belum memberi, di lain waktu mereka bisa memberi. Yang sudah subscribe metode-metodenya, Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari coronavirus, jauhkan mereka dari segala bahaya malapetaka. Berkat Tuhanlah mengalir limpah atas mereka. Dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dukung, karena kami akan terus melayani sampai ke dusun-dusun, sampai ke tempat-tempat terpencil yang tidak terjangkau, kami akan jangkau.
Terusus Tuhan Yesus, di bulan 1 nanti tanggal 4 ada rencana kami untuk ke Aceh, lagi kami persiapkan semuanya. Tuhan Yesus jamah semua mereka supaya mereka mendukung pelayanan ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda yang mau mendukung pelayanan ini, ada semuanya di kolom komen. Boleh Anda taruh, lihat di apa ini, di deskripsi dan juga di layar ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara.